Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah sahabat pembelajar menyaksikan video ini, sahabat pembelajar mengetahui lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, mampu memahami tugas dan wewenang lembaga negara. Namun pada kesempatan ini kita hanya fokus membahas lembaga negara MPR dan Presiden. Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang pertama itu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang keenam, Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY. Dan yang kedelapan adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedelapan lembaga negara ini adalah lembaga yang tugas, fungsi, dan bagaimana penyelenggaraannya diatur oleh konstitusi kita. Lembaga negara yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga negara ini terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah seluruh anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali, di mana DPR diusulkan oleh partai politik serta pemilu, dan DPD adalah calon perseorangan atau individual. MPR memiliki masa jabatan selama 5 tahun, dan MPR bersidang sedikitnya sekali selama 5 tahun di ibu kota negara. Adapun tugas dan wewenang MPR, yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Lembaga negara yang kedua adalah presiden. Presiden adalah lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Syarat menjadi presiden, yang pertama, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara. Yang ketiga, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Yang keempat, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri. Pemilihan presiden. Calon presiden atau wakil presiden diusulkan partai atau gabungan beberapa partai peserta pemilu. Yang kedua, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang ketiga, memperoleh suara terbanyak sesuai undang-undang dasar dan dilantik oleh MPR. Yang keempat, masa jabatan 5 tahun, dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali dalam masa jabatannya. Kekuasaan presiden. Presiden memiliki 2 kekuasaan, yaitu di bidang eksekutif dan di bidang legislatif. Di bidang eksekutif, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Sementara di bidang legislatif, presiden menjadi mitra DPR dalam bekerjasama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih lanjut, kekuasaan presiden terbagi menjadi 2. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang
Yang kedua, menyatakan peran membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang keenam, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dan terakhir, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Kekuasaan presiden yang kedua adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR. Yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Pemberhentian Presiden. Tata cara pemerintahan presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar diatur pada pasal 7A dan pasal 7B. Secara ringkas, tata cara pemberhentian presiden adalah: yang pertama, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti: yang pertama, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Yang kedua, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya, usul pemberhentian presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. Setelah itu, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti salah, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. Dan terakhir, MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya. Demikianlah tentang lembaga-lembaga negara yang kita bisa bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat.